Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deja Mantonbia dengan NIM 0517000434 dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan mata kuliah struktur data, yaitu mengimplementasikan algoritma DFS dan BFS dalam sebuah pemrograman Java. Sekarang saya akan mengimplementasikan pada pemrograman Java. Saya akan membuat file yang bernama 4.praktikum3.java. Nah, di sini saya akan membuat inisiasi pemrograman Java terlebih dahulu, yaitu bernama kelas praktikum 3, lalu membuat metode mainnya ya, public static void main string args. Nah, sudah. Di sini pertama-tama harus membuat kelas yang bernama graph. Nah, di graph itu memiliki properti size yang bertipe integer size. Lalu membuat properti array of linked list ya. Jadi linked list dari integer beritem integer array yang bernama misalkan nodes. Nah, jangan lupa ini diimport linked listnya. Nah, lalu membuat konstruktor dari graph. Graph di parameternya itu akan menerima size-nya, lalu disimpan di this size sama dengan size, lalu linked lalu membuat penampung nodes-nya. This nodes sama dengan new nah seperti ini, linked list array dengan jumlah size. Nah, seperti ini. Lalu membuat metode add edge ya. Add edge public void add edge. Nah, seperti ini, yang akan menerima misalkan itu barisnya ya, baris itu rows, lalu yang kedua itu node-nya, node akan disimpan di nodes dengan indeks ke rows. Ini row, lalu ditambah node-nya itu. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga itu akan membuat metode DFS-nya. Nah, di sini saya akan membuat metodenya privat. Lalu void yang bernama misalkan DFS util aja. Nah, di parameternya itu menerima misalkan current, lalu boolean, array of boolean dengan nama visited. Nah, seperti ini. Si visited itu adalah untuk menandakan si barisnya itu udah selesai, bukan baris ya, tapi suatu node, parent node, karena si parent node itu mempunyai turunan. Nah, apakah si parent itu sudah selesai gitu. Tetapi di presentasi di Java itu akan digunakan array. Nah, kita menyebutnya rows aja, row.
setiap DFS-nya dilakukan gitu, kita akan mengeset visited dengan row current, atau di sini row aja, row diisi dengan true. Nah, itu akan menandakan baris itu sudah di scan ya. Nah, di sini di bawahnya itu membuat perulangan. Jadi perulangan dari anak-anak di si parent node itu. Nah, kita akan membuat perulangan for, lalu integer child misalkan. Nah, dari nodes index ke row seperti ini. Nah, lalu di dalamnya itu harus mengisi kondisi ya. Kalau visited row itu false. Jika false atau belum di visit, akan melaksanakan function berulang atau function rekursif dirinya sendiri, yaitu DFS util dengan si row-nya itu child. Nah, jadi di perulangan lagi, apakah si child itu mempunyai anak, nanti akan mengeksekusi metode DFS lagi gitu. Nah, terus dimasukkan visitednya juga. Nah, terus kita harus membuat metode si DFS-nya atau yang akan dipanggil di luar, di public void DFS. Nah, seperti ini. Di parameternya itu akan menerima start tipe integer, lalu akan di dalamnya itu membuat untuk penampung visitednya, yaitu boolean visited sama dengan new boolean dengan size dengan rentang size. Nah, lalu mengeksekusi DFS util gitu. Nah, di sini row-nya itu start gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan mencobanya. Nah, kita akan membuat graph dengan nama DFS, misalkan new graph misalkan 7 ya. Nah, dari mana 7? Saya akan mereview node tadi. Nah, di sini tuh node-nya itu berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, kembali ke codingan. Sini new graph. Oke, di sini public ya. Static. Nah, seperti itu. Nah, lalu si DFS akan di add edge dengan row, misalkan 0 itu 0, lalu 1, terus copy 0, 2, lalu node 1 diisi dengan node 3, node 1 mempunyai chat 4, lalu node 2 diisi dengan 5 dan 6. Nah, itu sama aja kayak yang tadi ya, yang di sini. Jadi
node 0 itu mempunyai 1 dan 2. Nah, di sini 0 itu 1 dan 2. Lalu node 1 itu 3 dan 4. 1, 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, lalu setelah ditambahkan edge-nya, lalu kita akan execute dfs dot dfs. Nah, kita akan start dari 0. Nah, lalu kita akan coba apakah ada error dengan cara Java, itu filenya Java C, maksudnya Java compile, dan Java nama kelasnya practicum is practicum 3. Nah, seperti ini. Kita coba execute. Nah, di sini error input is add object. Si node katanya add edge. Oke, kita lihat. Oh, oke. Nah, sini tuh harusnya dijalankan. Salah. Nah, di constructor itu harusnya diisi ya setiap nodes. Nah, di sini udah inisiasi berjumlah size. Lalu kita akan membuat perulangan in i sama dengan 0. Lalu i kurang dari size i plus plus. Nah, lalu this nodes dengan indeks i itu akan diisi dengan new linked list. Nah, seperti ini, integer seperti itu. Lalu kita akan menjalankannya. Nah, di sini tidak ada error. Oke, di sini error nggak masalah. Nah, di sini tuh udah selesai. Kita akan coba mencetaknya ya, sistem print line, yaitu diisi dengan row. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini di sini tuh harusnya child ya. Nah, seperti ini. Karena akan dicek si child. Nah, child itu adalah parentnya. Lalu di execute method dfs util secara rekursif. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lihat di sini melalui node 0, lalu ke 1, ke 3, ke 4, ke 2, ke 5, dan ke 6. Kita coba lihat di grabnya ya. Nah, ini grab dari 0 ke 1, lalu ketiga dan keempat. Ini ketiga, keempat, lalu kedua, lalu kelima dan keenam. Nah, mungkin di grab itu harusnya seperti ini, kebalik ya, jadi dari kiri seperti ini. Oke, nah, di algoritma DFS ini, di dalam soal itu harus membuat pencarian ya. Nah, caranya itu kita akan membuat parameter di metode DFS nya, yaitu menerima in find, lalu akan dimasukkan ke dalam metode dfs util find.
Nah, di find itu akan menerima integer find lagi. Nah, lalu di dalam sini, di dalam metode diversity itu ada kondisi jika row sama dengan find, maka nah ini harusnya di accept. Nah, seperti ini. Jika findnya sama dengan row, maka akan mengeprint out print line found ditambah dengan row ini. Lalu kita akan mengexit execute-nya dengan cara sistem return sistem di atasnya itu sistem exit 0. Nah, lalu jangan lupa di DFS utilnya itu di dalam perulangan childnya itu juga dikasih find. Nah, lalu di metode yang dijalankan di main itu apa yang akan dicari? Misalkan mencari 4 ya. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhenti di found. Nah, jadi arahnya itu dari 0, 1, 3, lalu setelah keempat itu akan berhenti karena sudah ketemu. Seperti itu. Nah, langsung saja di algoritma BFS itu kita akan membuat file baru untuk membuat atau mengimplementasikan algoritmanya. Kita akan mengcopy dari pemrograman tadi, yaitu bernama 5 praktikum 3.java. Nah, bedanya itu adalah pada metode DFS-nya. Kita hapus saja. Seperti ini. Nah, karena si graph itu sama ya. Dia mempunyai size, lalu ada nodes-nya. Nah, kita akan juga membuat graph yang sama. Nah, di sini saya akan rename DFS-nya menjadi BFS. Nah, yang bedanya itu kita akan membuat metode BFS-nya ya, dengan cara public void BFS. Nah, di parameternya itu integer start, lalu in enggak. Nah, sama seperti yang tadi, kita copy aja. Kita mempunyai apa untuk menampung visitornya. Nah, lalu bedanya itu kita akan menampung apa yang namanya arah dari algoritmanya melalui tipe data queue dengan linked list. Jadi di sini bawah itu linked list dengan tipe integer bernama queue sama dengan new linked list. Nah, seperti ini. Nah, lalu seperti fungsi DFS, si visitor dengan indeks ke start itu akan diisi dengan true.
gitu. Lalu kita akan menambahkan ke antriannya queue add start. Nah, kemudian kita akan membuat perulangan untuk mengecek setiap node-nya ya. Lalu membuat perulangan ke child-nya, lalu menambahkan ke antrian atau queue. Sini membuat while. Nah, perulangan itu akan berhenti jika queue-nya empty. Jadi queue is empty. Nah, lalu di dalamnya itu tampung antrian yang berjalan gitu. Current misalkan queue.pull. Nah, lalu di bawahnya itu kita akan mencetak sistem out line current. Lalu di bawahnya seperti DFS, yaitu membuat perulangan childnya. Kita akan mengcopy dari DFS. Nah, seperti ini. Tapi di dalamnya itu berbeda, yaitu men-set visited childnya itu menjadi true. Nah, ini karena lalu menambahkan ke antriannya queue.add. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada grabnya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba menjalankannya. bfs.bfs start dari 0. Kita akan coba jalankan. Nah, oke, salah file. Oke, ini harusnya file kelima, setting 3 dengan kelas yang sama. Setting 3, enter. Nah, urutan dari algoritma itu dari 0, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kita coba lihat grade-nya dari 0 ke 1, lalu kedua, jadi mendatar terlebih dahulu ya. Kemudian setelah 2, ketiga, keempat, nah lalu kelima, keenam. Oke, sudah selesai. Nah, soalnya selanjutnya yaitu membuat pencarian. Sama seperti tadi, kita akan membuat di propertinya itu in find. Nah, lalu sama di dalamnya itu membuat kondisi ya. Nah, seperti ini dari current. Nah, lalu kita akan coba mencari, misalkan di grade-nya itu mencari 5. Kita jalankan. Nah, di sini akan men-stop di angka 5 dengan jalan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba lagi di grab ke 1. Harusnya akan berhenti ke 1. Jadi langkahnya itu 0, 1. Nah, kita coba ubah jadi 1.
kita coba jalankan. Nah, di sini ada 0, lalu ditemukan di 1. Nah, saya akan menjelaskan lagi BFS itu dengan sistem antrian. Nah, di sini saya sudah mencari algoritmanya atau visualisasinya. Jadi dari langkahnya itu dari rootnya, dari A itu akan ditambahkan ke antrian. Nah, setelah itu karena tidak ada karena dia root, dia harus ke bawah dan lalu menghapus si A nya, lalu menambahkan si B dan C itu. Lalu si eh, si C itu si B itu mempunyai turunannya, lalu menghapus si B lalu menambahkan D dan E dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin segitu saja dari praktikum saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.